Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzamil, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang tahun 2022-2023. Akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023 di SMK Negeri 8 Loksmawe, Aceh. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masih sehat? Sehat. Masih semangat ya? Semangat. Nggak masalah ya, panas sedikit. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, akan kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita lebih barokah. Oke, untuk Farid bisa memimpin doanya. Doa Oke, saya absen terlebih dahulu. Di sini siapa sekretarisnya yang mau jawab? Oke, kawannya hadir semua atau ada tidak hadir hari ini? Ada banyak Pak. Berapa orang? 2 orang. Siapa namanya? Masih tas ada juga. Ini apa kabarnya? Sakit sama izin Pak. Sakit sama izin. Gak jadian mereka kan? Oke. Jadi akan mulai pembelajaran hari ini yaitu tentang farmakokinetik ya. Dimana sebelumnya kalian kan sudah mempelajari tentang farmaseutik ya. Mungkin kalian bisa melihat gambar dari PowerPoint yang saya tampilkan ini. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa dari pembelajaran kita kemarin? Ada yang tahu? Ya? Gambarnya itu tentang perjalanan obat di dalam tubuh yang dimana obat tersebut pecah dan mengeluarkan darah. Oke, benar. Jadi pembelajaran kita kemarin ini tentang di mana perjalanan obat tubuh yang masuk ke dalam fase pertama yaitu farmaseutika, yaitu perjalanan obat di mana obat pecah sehingga obat itu mengeluarkan zat aktif dan siap untuk diabsorpsi. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu masuk ke fase kedua yaitu farmakokinetik. Ya. Dari farmakokinetik ini ya, tujuan pembelajaran kita untuk materi kita hari ini itu kan tentang farmakokinetik, yaitu tipe 2 dari perjalanan obat dalam tubuhnya. Di mana pembelajaran kita ini menggunakan sistem model pembelajaran PBL, problem based learning. Di mana yang saya harapkan kalian itu lebih berpikir kreatif dalam pembelajaran hari ini, kalian lebih menggali lagi dari ilmu yang materi yang kita pelajari hari ini. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menelaah tentang farmakokinetik dengan tepat dan benar, merumuskan prinsip-prinsip farmakokinetik dengan tepat dan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, saat kita sudah selesai mempelajari materi hari ini, kamu sudah mampu menelaah tentang farmakokinetik, yaitu perjalanan obat pada fase kedua. Ya, oke, kita lanjut. Ini untuk materi hari ini saya memberikan orientasi bermasalah dengan sebuah gambar. Ya. Kalian bisa lihat dari gambar ini. Ini kira-kira apa ini? Ada transdermal, ada oral, ada sublingual, ada parenteral, ada rektal. Apa ini? Ada yang tahu? Sudah kalian perhatikan? Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Ya, Sabia. Cara penggunaan obat berdasarkan sediaan obat. Oke, yang lain ada? Kira-kira benar apa yang dikatakan Sofia? Oke. Jadi dari orientasi permasalahan di sini yang kita harapkan kalian menggali lagi tentang bagaimana farmakokinetik dan pembelajaran kita hari ini, bagaimana perjalanan obat berdasarkan fase farmakokinetik untuk sediaan cara pemakaian obat berdasarkan sediaan bentuk obat. Oke. Ini nanti saya akan memberikan agar kalian lebih kreatif untuk menggali ilmu dalam tentang pembelajaran kita, yaitu ini kita akan bagikan beberapa kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, di mana
pembuatan alur sediaan oral, sediaan injeksi dan sediaan inhalasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dipahami? Ya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan ada bawa Androidnya juga kan? Jadi gunakan Androidnya untuk menggali ilmu tentang farmakokinetik. Boleh buka dari buku, nanti boleh ambil di pustaka, bisa searching melalui internet untuk menggali pembelajaran materi kita hari ini. Ya, oke. Kita bagi menjadi 3 kelompok, jadi bisa langsung bergerak untuk membagi kelompok. Sesuai kelompok yang sudah kita bagi sebelumnya ya. Ini saya bagikan LKPD-nya, dibuka dulu, nanti sebentar lagi saya jelaskan. Oke, bisa dibuka ya. Itu LKPD kita untuk perjalanan obat dalam tubuh, yaitu dasar-dasar kefarmasian. Oke. Yang pertama di situ kalian bisa lihat kajian pembelajaran kita dan tujuan pembelajaran kita. Terus di sini ada persepsinya juga. Oke, untuk pembelajaran ini pertama kalian tulis juga, jangan lupa nanti nama kelompok kalian, terus kelas, nama anggota. Nah, terus di sini ada gambar dari orientasi masalahnya, ya. Di orientasi masalah itu ada gambar yang cara penggunaan obat berdasarkan bentuk sediaan, ya. Terus nanti setiap kelompok, itu ada kelompok 1, itu proses farmakokinetik sediaan oral. Ya, berarti kelompok 1 yang ini ya. Ini kelompok 2, yang ujung sana kelompok 3. Kelompok 2 itu farmakokinetik sediaan injeksi, sedangkan kelompok ketiga proses farmakokinetik sediaan inhalasi. Ya, obat semprot ya. Oke. Nah, terus nanti penyajian hasil karya pertama itu dibuat situ di kolom pertama ada itu ada informasi cara penggunaan sediaan obat tersebut. Jadi bagaimana kamu memberikan informasi cara penggunaan obat tersebut dulu kepada pasien. Ya, itu tugas kita sebagai orang farmasis. Jadi saat kita menyediakan obat, kita tahu ini sediaannya apa, cara penggunaannya bagaimana. Terus, oke, jadi dari penyajian hasil itu nanti di situ informasi. Terus yang kedua proses farmakokinetik. Proses farmakokinetik itu kan itu yang kalian cari tahu. Jadi untuk yang untuk masing-masing kan ada itu sediaan, yang kelompok 1 kan sediaan tablet kan. Jadi proses asma dari farmakokinetik itu apa saja? Misalnya nanti diminum dulu terus obatnya kenapa? Yang untuk inhalasi farmakokinetik pertamanya bagaimana? Langsungkah ada hancur dulu atau obatnya langsung didistribusikan seperti itu? Paham? Oke. Terus setelah itu ada satu kolom lagi yang warna hijau. Itu organ-organ yang berperan dalam proses farmakokinetik. Jadi di situ disebutkan organ-organnya apa saja. Ya. Nah, yang terakhir baru dibuat kesimpulan dari LKPD yang kalian kerjakan, terus buat ke PowerPoint. Kalian pakai apa biasanya? Ada yang bawa laptop? Gak ada. Tapi Androidnya ada di bawah? Ya. Bisa pakai Androidnya? Bisa. Oke. Berarti setelah ini nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint, tidak perlu banyak slide-nya. Yang penting inti dari LKPD yang kalian jabarkan tadi bersama teman-temannya. Jadi nanti waktu mengerjakan menyimpulkan dan ada yang siap-siap untuk membuat PowerPoint-nya. Jadi nanti hasilnya kita paparkan ke depan. Oke? Setelah kita paparkan baru kita simpulkan. Ada yang kan? Tidak ada? Siap kita kerjakan sekarang? Siap. Oke. Kalau begitu kita mulai mengerjakannya. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya ya. Ada yang mau ditanya? Ya, mana? Oh, yang itu, yang ini. Oke, bisa. Kalau ke organnya, ya bisa. Jadi kita harus mengetahui ya organ-organ yang digunakan pada farmakokinetik.
ini kita dalam melakukan pengerjaan seperti ini ada rubrik penilaian ya. Jadi kita menilaikan kekompakan, penilaian presentasi kalian, nanti kerapian, itu semua ada penilaiannya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. PPT-nya udah dibuat? Bisa? Coba saya lihat. Pertama dulunya dulu ya. Sudah dibuat penilaiannya, yang kalian cari tadi. Terus kalian buat dari hasil LKPD kalian tadi, ya. Oke. Gimana? Sudah beres PPT-nya? Oke, itu nanti sesuaikan fase 1, fase 2, fase 3. Ada kendala? Yang lainnya gimana? Kawan-kawannya? Saling kerjasama ya. Oke, bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Bisa ditampilkan ke depan? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, bagaimana? Boleh? Boleh. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas yang telah diberikan dari KPD. Perkenalkan, nama saya Raidani Listar. Yang pertama di sini bisa dilihat dari pengertian farmakokinetik, yaitu adalah fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dari bentuk sediaan. Kemudian pada fase ini terdapat proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Informasi cara penggunaan sediaan obat tersebut pada pasien. Tablet diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Proses farmakokinetik 1 dimasukkan ke dalam mulut menuju ke saluran cerna. Lalu tablet kejang mengeluarkan zat aktif, lalu siap diabsorpsi. Kedua, proses farmakokinetik. Kedua, proses farmakokinetik 2. Obat atau zat aktif dari tablet didistribusikan ke seluruh tubuh. Proses farmakokinetik 3. Zat aktif bereaksi dengan reseptor untuk menekan efek terapi. Proses farmakokinetik 4. Sisa obat yang tidak dibutuhkan dibuang melalui urin, feses, dan kemih. Organ tubuh yang berperan pada proses farmakokinetik, 1 mulut, 2 lambung, 3 kulit, 4 rektum atau anus, 5 peredaran darah. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu efek terapi yang dihasilkan oleh farmakokinetik bentuk sediaan tablet itu lebih lama dibandingkan dengan sediaan yang lain karena pada sediaan tablet ada proses pelepasan zat aktif. Jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, bagaimana? Kelompok lain, jadi mereka sudah mempresentasikan tadi untuk KPD yang pertama yaitu tentang farmakokinetik untuk sediaan obat oral. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2 dan kelompok 3 untuk temannya yang kelompok 1? Oke, untuk kelompok 2 sama kelompok 3 ada yang mau bertanya? Ya, dari kelompok 3 bagaimana? Silakan. Oh, kelompok 2 ya? Oke, lanjut. Kenapa kalau minum sediaan tablet efeknya tidak langsung terasa? Oke, langsung jawab. Oke, lanjut. Baik, saya
tangan buat kamu. Untuk kelompok lain ada yang mau bertanya? Iya ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri biar kita lanjut ke kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Fatima Sania. Farmakokinetik adalah fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah dan obat dari tubuh persediaan. Informasi cara penggunaan sediaan obat tersebut kepada pasien. Untuk sediaan injeksi diinformasikan kepada perawat cara penggunaannya di intravena disuntikkan 45 derajat melalui pembuluh vena. Proses farmakokinetik 1. Diabsorpsi satu sistem melalui darah. Proses farmakokinetik 2. Obat didistribusikan ke seluruh tubuh. Proses farmakokinetik 3. Sediaan obat berbeda dengan reseptor untuk menghasilkan efek terapi. Proses farmakokinetik. Zat sisa dari obat dibuang melalui urin, fase, dan urina. Daripada presentasi kami yang kurang lebih. Oke, bagi kelompok 1 dengan 3 boleh? Siapa namanya? Oke, yuk. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Selain indiavena, dalam cara apa lagi injeksi? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabkan. Selain intravena, ada intramuskuler yaitu pada otot dan intrakutan pada kulit, subkutan di bawah kulit. Oke, ada lagi? Oke ya, berarti ada intrakutan, ada subkutan, ada muskuler ya, yang tadi sudah jelas kawan ya. Ada lagi dari kelompok 1 ada kelompok bertanya? Tidak ada. Oke, kalau begitu silakan ya kita maju ke kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat sebelumnya mengenai inflasi. Satu, farmakokinetika adalah fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dari persediaan. 2. Pada fase ini terdapat proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. 3. Absorpsi cepat terjadi pada sediaan parenteral seperti injeksi intravena. Satu, informasi penggunaan obat inhalasi digunakan dengan cara pasien pertama-tama membersihkan tangannya terlebih dahulu. 2. Masukkan obat ke dalam mulut lalu ditekan obat sebagian dengan menarik nafas. Tunggu sekitar 1-2 menit. Coba kalian jelaskan proses-proses yang terjadi pada farmakokinetik sediaan obat tersebut. Absorpsi dengan cara menghirup obat melalui mulut. Distribusi setelah obat masuk ke dalam darah, maka akan bekerja di reseptornya. Metabolisme terjadi pengaktifan zat aktif obat. Ekskresi untuk obat inhalasi terjadi melalui udara pada saat pengeluaran nafas melalui paru-paru. Organ-organ tubuh apa saja yang berperan pada proses farmakokinetik tersebut? Yang pertama ada
paru-paru, darah, hati, ginjal, dan keringat. Begitu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya kelompok ini? Oke, boleh. Saya akan bagaimana cara memberikan informasi penggunaan obat kepada pasien. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Obatnya berbentuk triple L. Cara pemakaiannya dimasukkan ke dalam mulut lalu disedotkan dan ditahan nafas selama 1 sampai 2 menit. Setelah itu kita dapat bernafas kembali dengan baik. Oke ya. Jadi kita tidak bawa contoh obatnya, tapi dia biasanya bentuknya memang berbentuk triple L. Jadi saat kita pengen seperti ini. Jadi itu waktu disemprotnya itu berbarengan dengan tarik nafas. Kita tarik nafas kita. Jadi kita diamin selama 1-2 menit, habis itu kita bernafas seperti biasa. Jadi baru nanti absorpsinya berjalan dengan baik. Oke, sudah paham? Ada lagi yang mau bertanya? Dari kelompok ini ada? Tidak ada. Kelompok situ ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita akhiri untuk kelompok ini. Silakan tutup. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Tidak kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasi yang kalian telah tampilkan. Semuanya bagus-bagus. Jadi untuk lebih mengerti tentang farmakokinetik, saya akan menampilkan suatu video ya, yang kita lihat bersama-sama. Oke, kita udah lihat videonya ya. Semua udah lihat kan? Sudah mengetahui penjelasan dari materi kita hari ini. Seperti tujuan kita tadi, di mana tujuan kita dapat menelaah tentang sistem farmakokinetik secara cepat dan benar. Jadi kita akan mengambil kesimpulan. Jadi dari kalian, siapa yang mau menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini? Oke. Jadi kesimpulan dari saya itu dalam farmakokinetik itu ada 4 proses yang meliputi dari absorpsi, kemudian ada distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Oke, ada lagi? Oke, temannya bisa tambah kesimpulannya? Ya, oke, ini dulu ya kawannya. Oke, lanjut. Absorpsi, penyerapan, distribusi, penyaluran, metabolisme reaksi, ekspresi, pembuangan. Oke. Ada lagi di sini? Ada, oke. Oke, tadi kelompok situ. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, efek obat yang paling cepat adalah injeksi, dengan vena, dan yang paling lama adalah tablet. Oke. Tuh, dari kelompok lain ada? Kelompok ini ada? Enggak, udah terangkum oleh teman-temannya ya. Jadi sama dengan teman-temannya. Oke, jadi sekarang biar saya simpulkan dari materi kita. Nah, ini ya. Jadi kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, yang dengan tujuan kita tadi adalah ingin mencapai farmakokinetik yang tepat dan benar. Ini kesimpulannya. Jadi farmakokinetik adalah fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat setelah obat dari bentuk sediaan. Yang kedua, pada fase ini terdapat absorpsi yang tadi disebut sama temanmu, yaitu penyerapan, distribusi, penyaluran, metabolisme itu reaksi kimia biasanya yang terjadi dalam tubuh.
efek yang diberikan dari obat dengan tubuh ya. Yang itu dan ekresi. Ekresi ini pengeluaran. Jadi pembuangan dari obat yang kita minum itu ada sisa-sisa yang tidak dibutuhkan di tubuh, jadi dibuang. Ya, yang tadi kalian sudah mencari ada melalui keringat, melalui kulit, melalui feses, ya kan, melalui udara, pakai dengan paru-paru. Dan yang ketiga, absorpsi tercepat terjadi pada sediaan parenteral ya, injeksi. Nah, kenapa kira-kira pada injeksi? Karena dia langsung masuk ke peredaran darah, 100% obatnya masuk. Makanya dia paling cepat. Sedangkan kalau tablet tadi paling lambat karena dia ada proses pelepasan dulu, hancur dulu tabletnya, jadi granul hancur dulu, baru jadi lepas zat aktifnya, baru zat aktifnya diabsorpsi. Makanya dia lebih lama. Oke, bagaimana? Oke, anak, bagaimana? Sudah paham pembelajaran kita hari ini? Benar, serius. Oke, kalau begitu kita akan melakukan post test ya. Saya akan kirim linknya melalui grup kelas kita. Nanti kalian kerjakan di situ agar kita mengetahui apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai atau tidak. Oke, sudah saya kirim, bisa langsung dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit ya. Oke, bagaimana? Udah selesai semua? Ya. Submit ya, yuk kita lihat hasilnya. Oke, alhamdulillah semua nilainya baik sesuai KKM-nya. Tapi ada mungkin ada beberapa soal yang masih kurang ya. Jadi yang masih kurang ini bisa belajar lagi. Contohnya si topik ini di nomor 8 ini masih kurang ya sedikit. Jadi nanti bisa dibuka lagi ya topik. Jadi berarti sudah sesuai KKM, jadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Oke, bagaimana anak pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Seru, tapi seru lah. Pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Adalah berarti lemah ini. Kenapa panas? Siang? Berarti menyenangkan ya? Jadi untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Jadi untuk biar tetap semangat, kita yel dulu boleh? Boleh. Kalau saya bilang SMK 8, biasa jawabnya apa? SMK bisa. SMK negeri 8 luar biasa. Oke, biar semangat, suaranya yang lantap ya. Oke, SMK bisa. SMK negeri 8 luar biasa. Oke, jadi materi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ke depan kita akan masih dalam fase penjelasan obat dalam tubuh, yaitu kita masuk farmakodinamik. Oke, sampai di sini hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.